Jika orang Inggris mengucapkan good morning, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, dan jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, kita sepatutnya sebagai umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat panitia penyelenggara, serta hadirin dan teman-teman lomba pidato yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Salat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Akhlakul Karimah terhadap sesama. Hadirin sekalian, sebagai manusia, kita memerlukan orang lain. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang setiap harinya berinteraksi, berkomunikasi, dan hidup berdampingan dengan orang lain. Dari sinilah akhlakul karimah penting bagi kehidupan kita. Sebagai pedoman hidup kita dan titik acuan kita. Akhlakul karimah bukan sekedar bagaimana cara kita beriman kepada Allah, tetapi bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kerabat. Dia juga melarang kamu untuk berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan kamu pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surat An-Nahl ayat 90. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwasanya Allah memberi kamu untuk bersikap adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kerabat. Dan Allah juga melarang kamu untuk berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Hadirin rahimakumullah, akhlakul karimah dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan contoh yang sederhana saja, yaitu sopan santun kepada siapapun tanpa memandang siapa dia. Baik kepada guru, baik kepada orang tua, maupun teman sebaya. Sopan santun dapat kita lakukan dalam perkataan kita. Contohnya saja, tidak membentak, tidak mencela, dan tidak berbicara kotor. Selain itu, kejujuran juga bagian penting dari akhlakul karimah. Jujur dalam perkataan maupun perbuatan akan membuat orang lain mempercayai kita. Dan tak kalah pentingnya adalah salah satu, yaitu sikap tolong-menolong dan membantu kepada sesama. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam keburukan dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah berat siksaannya. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya kita harus tolong menolong kepada sesama dengan kebaikan, dan jangan kamu tolong menolong dalam keburukan. Kemudian akhlakul karimah merupakan cermin dari keimanan seseorang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya dalam hadis At-Tirmidzi nomor 1162. Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Yang artinya, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dari hadis tersebut kita dapatkan bahwasanya akhlak seseorang itu mempengaruhi keimanan seseorang. Kalau kita ingin baik imannya, ingin sempurna imannya, maka perbaiki dulu akhlaknya. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat Islam perlu dengan akhlak yang mulia. Bayangkan jika di dunia ini orang-orang penuh dengan keimanan, penuh dengan kasih sayang, pasti dunia ini akan terlihat sangat tentram, sangat damai, dan tidak ada pertengkaran. Tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, dan semuanya akan menjadi damai. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu hal penting. Sebagai manusia, kita memerlukan akhlakul karimah sebagai pedoman hidup kita. Apalagi banyak di sana, di luar sana, yang akhlaknya tidak baik. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam kebaikan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, karena kelebihan berasal dari Allah semata. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.